Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Konon, pada suatu malam, seorang raja yang tiran di Turkistan sedang mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh seorang darwis. Tiba-tiba raja itu bertanya kepada darwis tentang Nabi Khidir. "Wahai darwis, tahukah engkau cerita Nabi Khidir?" tanya sang raja. "Khidir?" kata darwis itu. "Ia datang jika diperlukan. Ketika seseorang berhasil memegang jubah Nabi Khidir, maka segala pengetahuan akan menjadi milik orang itu." "Apakah itu bisa terjadi pada semua orang?" "Ya, pada semua orang," kata darwis. "Kalau begitu, aku harus mendatangkannya," kata si raja. "Aku tidak mau seorang pun lebih pintar dan lebih berkuasa daripada aku." Dan esok harinya, sang raja mengadakan sayembara yang berbunyi, "Barang siapa bisa menghadirkan Khidir, maka aku akan membuatnya menjadi orang kaya." Sayembara itu menyebar ke seluruh negeri Turkistan. Kabar tentang adanya sayembara itu akhirnya sampai ke telinga seorang laki-laki miskin dan buta bernama Bahtiar Baba. Setelah mendengar sayembara itu, ia pun mulai menyusun akal. "Aku punya rencana," kata Bahtiar Baba kepada istrinya. Kita akan segera kaya. Namun tak beberapa lama kemudian, aku harus mati. Tidak mengapa, sebab kekayaan kita bisa menghidupimu dan anak-anak kita." Di kemudian hari, Bahtiar Baba menghadap raja tersebut dengan penuh tekad. "Paduka Raja," kata Bahtiar Baba, "izinkan hamba mengikuti sayembara itu. Jika Paduka Raja bersedia memberiku 1000 keping uang emas, hamba akan mencari Nabi Khidir dalam waktu 40 hari. "Tentu saja," kata sang raja. "Kalau kau bisa menemukan Nabi Khidir dan membawanya kemari, maka kau akan mendapat 10.000 keping uang emas. Tapi jika gagal, kau akan mati. Kau akan dipancung di tempat ini sebagai peringatan kepada siapapun yang mencoba mempermainkan rajanya." "Hamba bersedia menerima syarat-syarat Paduka," kata Bahtiar Baba mantap. Kemudian ia berpamitan dan pulang memberikan uang emas kepada istrinya sebagai jaminan hari tuanya. Ia tidak kemana-mana, tidak mencari Nabi Khidir pula. Di sisa hidupnya ia tinggal 40 hari itu, ia pergunakan untuk merenung dan mempersiapkan diri memasuki kehidupan lain. Sampai tiba pada hari ke-40, dengan langkah tegas Bahtiar Baba menghadap raja. Setibanya di depan Paduka Raja, ia mengutarakan apa yang ia pikirkan. "Paduka Raja," kata Bahtiar Baba, "kerasukanmu telah menyebabkan Paduka berpikir bahwa uang emas akan bisa mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir tidak akan muncul oleh karena undangan yang berdasarkan kerasukan." Sang raja sangat terkejut dengan ucapan Bahtiar Baba. Ia marah semarah-marahnya. "Orang celaka," kata sang raja. "Kau tidak eman-eman dengan nyawamu? Siapa pula kau ini? Beraninya kau mencampuri keinginanku?" "Ketahuilah," kata Bahtiar Baba, "konon semua orang bisa bertemu Nabi Khidir. Tetapi pertemuan itu hanya akan terjadi apabila maksud dan niat orang itu benar. Nabi Khidir akan menemui seseorang selama orang itu bisa memberi manfaat saat kunjungannya itu. Itulah hal yang tidak ada dalam dirimu, Paduka." "Cukup," bentak sang raja. "Ocehanmu tidak akan memperpanjang hidupmu. Aku hanya tinggal meminta para menteri yang berkumpul di sini agar memberikan pendapat tentang cara yang terbaik untuk menghukummu.
Paduka Raja lantas bertanya kepada menteri pertama, menteri kedua, dan menteri ketiga. Bagaimana cara orang itu mati? Tanya Paduka Raja kepada ketiga menterinya. Panggang dia hidup-hidup sebagai peringatan, jawab menteri pertama. Potong-potong tubuhnya, pisah-pisahkan anggota badannya, jawab menteri kedua. Sediakan kebutuhan hidup orang itu agar tidak menipu lagi demi kelangsungan hidup keluarganya, jawaban menteri ketiga. Ketika pembicaraan antara sang raja dan para menteri berlangsung, seorang tua yang bijaksana memasuki ruang pertemuan itu. Semua orang yang hadir di tempat itu terperanjat dengan kehadiran orang tua itu. Setiap orang mengajukan pendapat sesuai dengan prasangka yang tersembunyi di dalam dirinya, kata orang tua itu. Apa maksudmu? Tanya sang raja. Maksudku, kata orang tua itu, menteri pertama itu sebenarnya tukang roti, jadi ia berbicara tentang panggang memanggang. Sementara itu, menteri kedua dulunya adalah tukang jagal, maka ia berbicara tentang potong memotong daging. Dan menteri ketiga, hanya dia yang telah mempelajari ilmu kenegaraan, melihat sumber masalah yang kita bicarakan ini dengan bijaksana. Semua yang hadir di pertemuan itu terpana dengan penjelasan orang tua itu. Paduka Raja hanya diam, termangu. Catat dua hal ini, lanjut orang tua itu. Pertama, Khidir muncul melayani setiap orang sesuai kemampuan orang itu untuk memanfaatkan kedatangannya. Kedua, Bahtiar, orang ini kuberi nama Baba yang artinya bapak dalam bahasa Persia. Ia didesak oleh keputusannya sehingga melakukan tindakan menipumu. Aku tahu keperluannya semakin mendesak, maka aku pun muncul di depanmu, kata orang-orang itu memperhatikannya. Orang tua yang bijaksana itu pun lenyap dari pandangan mata raja, dan sang raja pun terkejut dan baru menyadari bahwa orang tua yang hadir tanpa diundang itu adalah Nabi Khidir yang sebenarnya. Tetapi ia sudah tidak sempat lagi berpikir untuk memegang jubahnya, karena kesadarannya untuk berbuat baik sudah mulai ada sejak dinasihati oleh Nabi Khidir tadi. Sesuai yang diberitakan Nabi Khidir, raja memberikan belanja teratur kepada Bahtiar Baba. Sementara menteri pertama dan kedua dipecat dengan tidak hormat dan kembali lagi menjadi tukang roti dan tukang jagal. Bahtiar Baba sendiri bertekad mengembalikan 1000 keping uang emas yang dulu ia terima dari sang raja untuk dikembalikan ke kas kerajaan.